dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja kalau kita sok tahu, maka bisa salah misalkan kita sakit lalu kita sok tahu sendiri beli obat tanpa bertanya kepada dokter atau ahli kesehatan yang seharusnya kita tanya. Maka yang ada bukan sembuh malah keracunan atau overdosis. Itu baru urusan dunia, apalagi ini urusan surga neraka, urusan akhirat. Kebanyak bertanya. Jam 2 siang, nasihat keluarga Islami bersama Ustadz Toto Ikhwan Maulana. Berkumpulnya dengan orang tua kita dengan kita via video call gitu. Ini anak yang pertama, alhamdulillah, seperti disampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Alhamdulillah ya, Mas yang pertama sudah hafal segini, bisa hafal doa Robbik firli wali disampaikan gitu. Jadi mereka senang gitu. Jadi kita membuat mereka senang dengan perkataan kita ya, dengan usaha kita, perbuatan kita. Jam 4 sore, Hasanah, pembelajaran bahasa Arab dasar bersama Ustadz Aziz Rahman LC. Perhatikan, di sini ada khitab atau pembicaraan kepada Umi, berarti kaifa haluki. Ada yang disampaikan kepada ya akhi, berarti kaifa haluka, ya, nanti menyesuaikan dengan isim dhamirnya. Jam 8 malam, Kalam, kajian live malam bersama Ustadz Arif Syarifuddin LC, pembahasan seputar Al-Quran. Maka untuk hamzah wasol yang masuk kepada isim ya, atau punya ada pada isim, karena di sini digandengkan dengan lam ya, maka cara membacanya adalah dengan fathah. Simak dan ikuti program acara kajian dan live interaktif di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Bismillah, alhamdulillah, selamat atas mengudaranya Radio Kita TV. Masya Allah, sekarang TV menjadi kebutuhan untuk pendidikan, dakwah, dan informasi yang bermanfaat buat kaum muslimin. Kami sangat mendukung mengudaranya Radio Kita TV ini, khususnya dalam dunia pendidikan anak. Anak-anak membutuhkan informasi, tontonan yang menjadi tuntunan, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan nilai-nilai agama. Kemudian dengan adanya Radio Kita TV ini bisa memberikan inspirasi keluarga muslim di seluruh Indonesia agar bisa terus berusaha belajar agama, menyatukan antara ayah dan bunda serta keluarganya, anak-anaknya. Apalagi alhamdulillah di Radio Kita TV ini ada program-program untuk anak-anak, program untuk remaja, program untuk orang tua, dan program dakwah secara umum. Semoga dengan mengudaranya Radio Kita TV ini bisa memberikan inspirasi, informasi, dan motivasi buat kita semua, khususnya di dunia anak-anak dan dunia pendidikan. Mari sahabat muslim semuanya kita saksikan dan kita tonton tuntunan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah melalui Radio Kita TV. Sekali lagi selamat, semoga istiqomah, semoga berkah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ada ribuan pendengar tercerahkan akidahnya. Ada ribuan pendengar menuju jalan hidayahnya. Engkau pun kan raih pahala semisal mereka. Bahkan satu hidayah lebih berharga dari unta merah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Sebuah penawaran sedekah jariah rutin operasional dakwah. Salurkan saham akhirat Anda di rekening Bank Syariah Mandiri
nomor rekening 773-000-1112 atas nama Radio Kita FM Cirebon. Dengan kode ATM 451. Konfirmasikan transfer Anda, ketik rutin, spasi bulan, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah. Kirimkan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0877 299 00923. Mari berlomba menebar benih hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dan pendengar Radio Kita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pemirsa kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali kesempatan sore hari ini, menemani waktu sore Anda pemirsa yang mungkin ya sebagian dari kita yang sudah berkumpul dengan keluarga ya, atau bahkan masih ada dalam perjalanan pulang dari aktivitas Anda. Kami doakan semoga selamat sampai tujuan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami hadirkan kesempatan sore hari ini di setiap Rabu sore ya pemirsa, kita hadirkan dalam pembelajaran bahasa Arab yang alhamdulillah kita sudah masuk di jilid yang kedua di pelajaran yang ke-8 ya pemirsa, yang mana di pelajaran sebelumnya kita juga sudah menyelesaikan pembelajaran dan juga beberapa latihan ya, ada 12 latihan kalau nggak salah di sebelumnya, dan insya Allah pemirsa mendengar Radio Kita TV kita akan hadirkan di kesempatan sore hari ini di pelajaran yang ke-8. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Ustaz juga sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhairin, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. La'allakum bikhair, la'allakum fi sihatin wa afiyatin tamah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi Anda ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, selamat bergabung. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki bukunya, Anda bisa sekalian melihat ya dalam buku Kitab Durusul Lughah di jilid yang kedua, yang mana kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-8 ya, Ad-Darsus Tsamin. Kalau di buku kami di halaman 52 ya pemirsa. Yang mana pemirsa dan pendengar Radio Kita TV selain bisa mendengarkan kami di frekuensi 94,3 FM, Anda juga bisa menyaksikan kami pemirsa di TV satelit Anda, TV parabola Anda di frekuensi 3766H 21818. Yang insya Allah pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, selain itu kita juga akan hadirkan cara live di streaming YouTube kami, di streaming Facebook kami ya pemirsa, di Radio Kita TV, dan di YouTube kami yaitu Kita TV. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefektifkan waktu di kesempatan sore hari ini, dan semoga Allah juga memudahkan kita untuk bisa mengikuti di kesempatan sore hari ini, mari kita simak bersama pemirsa pembelajaran bahasa Arab Durusul Lughah jilid kedua. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Radio Kita TV, para pendengar Radio Kita FM, dan rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini
kita bisa berjumpa kembali, kita bisa duduk-duduk bersama kembali dalam rangka kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, dalam rangka kita melanjutkan pelajaran bahasanya Al-Quran, yang mana di kesempatan sore hari ini sanadkhulu insyaallah ta'ala fid darsi tsamin, pada pelajaran yang ke-8. Di perjumpaan sebelumnya alhamdulillah 12 latihan ya sudah kita ambil dari pelajaran yang ke-7, dan kalau tadi disebutkan oleh pembawa acara bahwasanya di pelajaran yang ke-8 ini kita ada di halaman 52, maka untuk versi cetakan yang lama kita ada di halaman 55 ya. Jadi barangkali ada yang pegang buku dengan versi yang lama, ada pegang buku dengan versi cetakan yang baru ya. Kalau yang baru tadi di halaman 52 ya, betul. Nah, versi cetakan yang lama ada di halaman 55 ya. Apapun halamannya, kita ada di pelajaran yang ke-8 ya. Mungkin ada cetakan-cetakan yang lain yang kita tidak tahu halaman berapa. Yang jelas nahnu al-an fid darsi tsamin minal juz'i tsani. Kita ada di pelajaran yang ke-8 dari jilid yang kedua kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Para pemirsa dan rekan-rekan mustami'in yang berbahagia, kita di pelajaran yang ke-8 ini ya, kalau biasanya kita diberikan pembahasan tentang nas-nas yang baru, entah itu berupa teks, entah itu berupa dialog, maka di pelajaran yang ke-8 ini kita diberikan tabel ya. Silakan bisa dilihat, kita diberikan tabel ya terkait dengan penggunaan fi'il madhi. Kita ulangi sekali lagi bahwasanya di pelajaran yang ke-8 ini kita diberikan tabel terkait dengan penggunaan fi'il madhi. Sebagaimana yang dulu pernah diambil ya di pelajaran-pelajaran yang telah lalu, bahwa dalam kita mempelajari pelajaran bahasa Arab itu tidak terlepas dari yang namanya kita ketemu dengan isim, kita ketemu dengan fi'il, kita ketemu dengan huruf ya. Ini tidak terlepas dari pembahasan itu semua. Ketika kita berbicara tentang fi'il, maka kita berbicara tentang sebuah kata yang memiliki makna tertentu. Fi'il adalah sebuah kata yang memiliki makna tertentu yang menunjukkan kepada sebuah kejadian. Lalu kejadian ini terkait dengan waktu. Terkait dengan apa? Waktu. Oleh karenanya kejadian yang sudah terjadi, maka waktunya kapan? Ya di zaman terdahulu. Kejadian yang tengah berlangsung, keterkaitan waktunya apa? Sekarang. Kejadian yang sepertinya nanti akan terjadi nanti malam, keterkaitan dengan waktunya kapan? Masa yang akan datang. Nah, ini namanya fi'il ya. Jadi madalla ala ma'nan wadalla ala huduthi syai'in muqtaran bisaman ya. Apa saja yang menunjukkan kepada makna tertentu, kemudian menunjukkan kepada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, lalu kemudian kejadian tersebut berkaitan dengan waktu, ini namanya fi'il. Lalu kemudian dalam pembahasan fi'il nanti ada, kita sebut ya langsung saja ya, jenis yang pertama kita sebut sebagai fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti kata yang menunjukkan kepada sebuah peristiwa di mana peristiwa itu terjadi di masa yang telah lalu. Berarti kejadiannya sudah lewat. Ya, kejadiannya sudah lewat. Nah, di sini nih di pelajaran yang ke-8 ini kita sedang diberikan tabel atau kolom-kolom terkait dengan cara baca fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi dibaca dengan cara yang berbeda-beda? Menyesuaikan dengan kata ganti. Menyesuaikan dengan apa? Kata ganti ya. Artinya kalau kata ganti yang terkait dengan fi'il itu satu orang, maka nanti fi'il madhinya cara bacanya begini.
Kalau kata gantinya menunjukkan kepada banyak orang, caranya berbeda lagi cara bacanya. Kita perhatikan di sini ya. Kita mulai dari kolom yang paling sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya. Di buku kita ya. Di situ ada tulisan ghaib, mukhatab dan mutakallim ya. Ada ghaib, mukhatab dan mutakallim. Ghaib berarti orangnya ada di depan kita enggak? Enggak ada. Berarti kita lagi ngomongin. Iya, ngomongin orang. Iya. Jangan ngomongin orang yang nggak boleh. Maksudnya ini lagi ghaib itu orangnya nggak ada di depan kita ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata ganti orang ketiga, karena orangnya nggak ada di depan kita ya. Sehingga kata ganti orang ketiga ini bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan, bisa mereka laki-laki, bisa mereka perempuan, kan begitu ya. Nah, ini untuk yang ghaib. Lalu kemudian kolom yang di bawahnya ada yang namanya mukhatab. Mukhatab itu berarti orang yang diajak bicara, orang yang diajak bicara. Orangnya ada di depan kita enggak? Ada. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifahalukum. Orangnya ada di depan kita. Ya, orangnya ada di depan kita. Namanya mukhatab, orang yang diajak bicara. Dalam bahasa Indonesia ini kita sebut sebagai kata ganti orang kedua. Lalu kemudian yang paling bawahnya itu disebut dengan al-mutakallim. Ya, mutakallim itu berarti orang yang berbicara, Ya. Orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu ya, kalau dalam bahasa kita berarti kata ganti orang pertama saya ya. Atau kalau banyak kan ya kami gitu kan ya. Nah, ini kolom yang paling sebelah kanan. Lalu kemudian masing-masing dari ghaib, mukhatab dan mutakallim ini nanti dibagi dua para hadirin ya. Dibagi menjadi dua. Ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Ini luar biasanya bahasa Arab ya. Artinya ada pendetilan dalam hal penggunaan kata ganti ya, muzakkar dan juga muannas. Muzakkar buat penggunaan laki-laki, muannas buat penggunaan yang perempuan. Kita perhatikan dari pembahasan isim-isim dhamir baik ghaib, mukhatab ataupun mutakallim ini, baik yang muzakkar ataupun yang muannas, nanti akan terbagi lagi menjadi kolom yang ada di sebelahnya, kolom yang ada di sampingnya. Yaitu kolom apakah kata gantinya satu orang ataukah kata gantinya banyakan. Kalau kata gantinya untuk satu orang nanti kita sebut sebagai mufrad. Kita sebut sebagai apa? Mufrad. Kalau kata gantinya untuk banyakan maka kita sebut sebagai jamak ya, terlepas dari apakah nanti jamaknya mudzakkar ataukah yang muannats. Kita perhatikan untuk yang mufrad yang pertama, Hamidun dzahaba. Hamid dia telah pergi. Siapa yang telah pergi? Hamid. Bukan. Siapa yang telah pergi? Dia. Hamidun dzahaba. Hamid dia telah pergi. Karena pada lafaz dzahaba di sini ada dhamir apa yang di sini? Huwa. Huwa itu kembalinya kemana? Hamid ya. Kan ujung-ujungnya sama Ustaz, sama-sama Hamid yang pergi ya. Ini kalau dalam bahasa Arab nanti dicari dulu nih fa'ilnya mana nih, dzahaba. Oh, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, ya kan begitu. Dhamir yang tersembunyi pada lafaz dzahaba ini maksudnya adalah dhamir huwa, huwanya kembali kepada Hamid. Hamid dia telah pergi. Sehingga terjemahnya begitu ya. Maksudnya dianya ini sengaja saya sebutkan supaya kita tahu ya bahwasanya kata ganti dzahaba di dalamnya itu ada kata ganti, ada fi'il dzahaba di dalamnya ada kata ganti huwa. Kalau ternyata yang pergi Hamid dan teman-temannya, Hamid dan satu kelompoknya, Hamidun wa Hashimun wa Aliyun. Perhatikan
Berapa orang ini? 3 itu banyak apa enggak? Banyak. 3 itu sudah terhitungnya banyak. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun tidak kita katakan zahaba lagi, ya. Tapi ada perubahan cara baca. Dari zahaba kita baca menjadi zahabu. Hamid, Hashim dan Ali mereka telah pergi. Siapa yang pergi di sini? Bukan. Hum, ya. Atau kalau nanti disebutkan fa'ilnya wawu jamaah nih, ya. Atau katakanlah misalnya dhamir hum, ya. Dhamir hum tuh kembalinya kemana? Ya ini Hamid, Hashim dan juga Ali. Jadi poinnya adalah kita lihat di sini adanya perbedaan cara baca antara dhamir yang mufrad dengan dhamir yang jamak, antara kata ganti yang tunggal dengan kata ganti yang plural, ya. Kalau kata ganti yang mufrad yang tunggal kita sebutkan zahaba. Kalau kata gantinya jamak atau plural maka kita sebut zahabu. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu, mereka telah pergi. Sampai di sini kira-kira bisa diikuti nggak nih? Karena nanti akan ada perubahan cara baca lagi yang berbeda di kolom yang di bawahnya, ya. Kalau seandainya Hamid makan, kita katakan Hamidun akala. Kalau yang makannya Hamidun wa Hashimun wa Aliyun, maka kita katakan akalu, ya kan begitu. Kharaja, maka hum kharaju. Syariba, merekanya syaribu, ya, dan seterusnya. Ya, ini contoh aplikatifnya, ya, ketika kita menggunakan fiil-fiil madhi untuk dhamir yang plural atau yang jamak. Kita ke bawah, para hadirin, para pemirsa Radio Kita TV dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio. Kita ke bawah, kita lihat di sini untuk yang mufrad tapi buat yang muannas, ya, untuk satu orang tapi buat yang muannas. Misalnya yang perginya bukan Hamid tapi yang perginya adalah Aminah, maka kita lihat di sini Aminatu zahaba, bukan begitu. Tapi ada tambahan menunjukkan bahwasanya fiil ini adalah fiil untuk perempuan, bukan Aminatu zahaba, tapi Aminatu zahabat. Ada tak taknis sakinah, ada tak taknis yang berharokat sukun, zahabat. Jadi kalau yang misalnya Aminahnya ini makan, kita katakan Aminatu akalat, ya kan? Kalau Aminahnya minum, kita katakan Aminatu syaribat. Kalau Aminahnya masuk, Aminatu dakholat. Aminahnya keluar, Aminatu kharajat, dan seterusnya. Selanjutnya, kalau yang ternyata perginya bukan mufrad atau bukan tunggal, kita lihat yang perginya Aminah dan teman-temannya, Aminatu wa Zainabu wa Maryamu, 3 orang, ya. Maka kita lihat di sini cara bacanya bukan zahabat lagi, tapi kita katakan Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabna. Bagaimana cara bacanya? Zahabna, dengan na-nya yang dipendekkan. Karena nanti ada atau kita akan ketemu dengan na yang dipanjangkan. Zahabna. Itu nanti maknanya berbeda, ya. Tapi kita lihat di sini cara bacanya zahabna. Kalau Aminah, Zainab, Maryam minum, kita katakan syaribna, ya. Kalau Aminah, Zainab, Maryamnya masuk, dakhalna, mumtaz, keluar, kharajna, memukul, ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana penggunaan fi'il madhi untuk yang muannats dan jumlahnya banyak.
Jadi kalau tadi yang muzakarnya zahaba dengan zahabu, kalau yang muannasnya kita gunakan zahabat dan zahabna. Sampai di sini bisa diikuti kira-kira? Insya Allah kita lanjut kepada kolom yang berikutnya yang mukhatab. Kita lanjut kepada kolom yang berikutnya, kolom untuk orang yang kita ajak bicara atau orang kedua. Kita lihat di sini. Untuk yang muzakkar dan jumlahnya satu orang, orang yang diajak bicaranya satu orang laki-laki, berarti kan anta, ya toh? Berarti kan anta mah mudah. Tinggal kita ambil aja ujung antanya. Menjadi zahab ta. Sehingga kalau seandainya yang perginya bukan anta tapi banyakkan yaitu antum, ya ambil aja ujungnya tum. Kita baca menjadi zahabtum. Ya. Pun demikian halnya untuk yang mukhatab perempuan satu dan mukhatab perempuan banyak. Ada anti dan ada antunna. Ambil saja masing-masing ujungnya. Anti zahabti, antunna zahabtunna. Beres perkara. Jadi untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ini termasuk di antara yang paling mudah untuk kita ingat karena tinggal diambil saja ujungnya ta, tum, ti, tunna misalnya, ya. Ini mudah. Lalu kemudian di bagian yang paling akhir kita lihat di sini ada yang mutakallim yang kita gunakan untuk orang yang berbicara atau kata ganti orang pertama. Kita lihat di sini kata ganti orang pertama ada, ya, baik muzakkar dan muannasnya sama-sama, ya, sama-sama ana. Sama-sama ana, sama-sama saya. Cara bacanya ketika ana masuk kepada fi'il kita baca menjadi ana dhahabtu. Ana dhahabtu, saya telah pergi. Saya telah makan, ana akaltu, mumtaz. Saya telah minum, ana syaribtu, mumtaz. Saya telah keluar, kharajtu. Saya telah menulis, katabtu. Saya telah membaca, mumtaz. Kita lihat, ya. Lalu kemudian kalau mutakallimnya banyak, ya, mutakallimnya banyak, mufradnya kan tadi saya. Nah sekarang mutakallimnya banyak, jamak atau plural, berarti orang yang berbicara banyak itu kan kami atau nahnu, ya. Kita lihat kalau nahnu kita bacanya dengan zahabna, dengan na yang dipanjangkan karena tadi ada na yang dipendekkan. Zahabna, kami telah pulang. Roja'na, panjang, ya. Kami telah menghafal. Hafidna, ya. Kami telah menulis. Kata benar dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini bagaimana penggunaan fi'il madhi, sebuah kata kerja yang menunjukkan kepada terjadinya sebuah peristiwa yang terkait dengan masa yang telah lalu. Cara bacanya nanti akan berbeda-beda menyesuaikan dengan isim dhamir yang menyertainya. Nah, kalau sudah bisa difahami, tinggal kita aplikasikan dalam bentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya. Jangan khawatir, ya. Mesti dalam setiap pelajaran itu ada latihan-latihan yang semoga dengan latihan-latihan ini menjadikan pemahaman kita lebih, ya. Kita menjadi lebih paham, lebih bisa dengan apa yang telah menjadi pelajaran sebelumnya. At-tamrinul awal, perhatikan, kita lihat di sini latihan yang pertama. Akmilil jumal al-atiyah biwad'il fi'li dhahaba fil faraghi ba'da isnadihi ila dhamiril munasib. Akmil, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan apa? Biwad'il fi'li dhahaba, dengan kita meletakkan kata kerja dhahaba. Jadi
10 nomor ini kita diminta untuk mengisinya dengan kata kerja zahaba fil faragh, ya, pada titik-titik yang kosong, ba'da isnadihi ila dhamir, tentu setelah disandarkan kepada dhamir al munasib, dhamir yang sesuai. Jadi kita sesuaikan dulu dhamirnya. Ya, ini dhamirnya siapa nih? Ana, anta, hum, hunna. Kita sesuaikan dulu dhamirnya, baru kemudian nanti kita masukkan kata kerja zahaba. Contoh, ya, nomor yang pertama, na'khudul mithal minar raqmil awal. Kita ambil contoh dari nomor yang pertama. Aina tullabul jududu, di manakah para siswa yang baru? At-tullabul jududu mufrad atau jama'? Jama', tullab, para siswa. Oh, karena bentuknya jamak, lalu kemudian kita sedang membicarakan mereka, tulabnya kan nggak ada di depan kita. Kita sedang membicarakan tulab, berarti tulab ini sebagai ghaib, dhamir yang ghaib, dan karena jumlahnya banyak, maka kita katakan apa ya titik-titiknya? Kita isi dengan apa? Zahaba, zahabat, atau zahabtu, zahabu ilal mudir. Mumtaz. Kita isi dengan lafaz zahabu ilal mudir, ya. Mereka telah pergi menuju kepada kepala sekolah. Bisa diikuti nggak kira-kira latihan ini? Baik, ya, kalau bisa diikuti, nabda minar raqmi tsani, kita mulai dari nomor yang kedua. Tafadhol man yujib. Nahnu ilal mal'abi. Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Mumtaz. Nahnu dhahabna ilal mal'abi, ya. Bisa difahami ini kalimatnya? Bisa. Kami pergi ke lapangan. Iya, kami telah pergi ke lapangan. Ar-raqmu tsalisu, na'am. Aina nuqat ba'da ad-dars ya ikhwani. Aina nuqat ba'da ad-dars ya ikhwani. Ad-dhamir fi hadhil jumlah antum. Antum, ya. Dhamir di dalam kalimat ini ya antum. Kok bisa antum? Kenapa enggak anta? Ikhwani. Karena mukhatabnya adalah ikhwani. Mufrad atau jamak? Jamak. Oh, berarti orangnya kita ajak bicara jamak, bukan anta, tapi antum. Tafadhol. Aina dhahabtum ba'da ad-dars ya ikhwani. Naam, aina dhahabtum? Kemana kalian pergi? Aina dhahabtum ba'da ad-dars ya ikhwani? Tafadhalu ar-raqm ar-rabi'. Nomor yang keempat. Iya. Ila nuqat, itu kan ada titik-titik, ya. Nuqat ila suqi al-yawmi al-yawma ya abi. Ya abi, kita lihat dhamirnya apa kira-kira di sini? Ya abi, berarti orang yang sedang kita ajak bicara. Ya abi. Zahabta. Iya kan? Abinya ada di depan kita. Abinya satu atau banyak? Satu, ya. Loh, kenapa abinya boleh banyak nggak? Abi satu, ya. Berarti anta, dhamirnya anta, ya. Silakan. Adhabta ila suqi al-yawma ya abi. Mumtaz. Adhabta ila suqil yawma ya abi. Adhabta. Gimana yang terjemahnya nih? Apakah telah pergi ke pasar hari ini? Wahai abi, apakah engkau telah pergi ke pasar hari ini? Wahai abi, na'am. Ar-raqmul khamis. Ana ma nuqat ilal maktabati yauma. Ana, udah kelihatan itu mah. Ana ma dhahabtu ila maktabati yauma. Ana ma dhahabtu ila maktabati yauma. Ma dhahabtu, ma ada manafi. Saya tidak pergi ke
perpustakaan sekarang. Iya, hari ini ya. Hari ini. Ana ma dhahabtu ilal maktabati al-yawma. Saya enggak pergi ke perpustakaan hari ini. Naam. Ar-raqmus sadis. Ummi Naam. nuqat ilal mustashfa. Iya, mustashfa. Naam. Ummi domirnya hiya Ustaz. Mumtaz. Akhirnya zahabat. Mumtaz. Ummi zahabat mustashfa. ilal mustashfa. Silakan terjemahnya bagaimana? Ibuku telah pergi ke rumah sakit. Ibuku telah pergi ke rumah sakit, ya. Ar-raqmus sabi'. Tafadhalu, nomor yang ke-6 silakan. Nomor yang keberapa sekarang? 7. Nomor yang ke-7 ya, ar-raqmus sabi'. Nah, nomor yang ke-7. Alhamdulillah ya. Antum masih awas ya. Ar-raqmus sabi', nomor yang ke-7 silakan. Anuqat li ziyarati kholatikunna ya banati. Ya banati. Nah, ini kuncinya di sini, ya banati. Ngobrolnya dengan banat. Banat ada mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak? Jamak ya. Bentuk jamak dari bintun ya, berarti anak-anak perempuan. Oh, berarti yang diajak bicaranya anak-anak perempuan, banyakan. Berarti dhamirnya apa ini? Antunna. Mumtaz ya. Silakan diisi berarti. Adhabtunna li ziyarati kholatikunna ya banat. Mumtaz. Adhabtunna li ziyarati kholatikunna ya banati. Adhabtunna. Apakah kamu sudah pergi untuk berkunjung ke kholah? Mana kholah? Kholah itu paman dan ibu ya. Kholah, lo ini kholah, bibi ya. Kholah. Apakah kalian sudah pergi untuk berkunjung kepada bibi kalian? Wahai putri-putriku. Mumtaz. Naam. Ar-raqmus tsamin. Naam. Nuqat akhi ilal matari. Naam, nuqat akhi ilal matar. Anta saja. Akhi, apakah kita sedang berbicara dengan akhi? Saudaraku. Lagi berbicara dengan saudaraku atau sedang menceritakan saudaraku? Oh, berarti menceritakan. Berarti lagi ngomongin ya. Iya, antum lagi ngomongin, ini gawat ini nih. Ghaib berarti, ghaib ya. Jadi dhahaba saja. Nah, mumtaz. Dhahaba akhi ilal matari. Dhahaba akhi ilal matari. Dhahaba akhi ilal matar. Saudara saya sudah pergi ke matar. Mana matar? Bandara. Bandara, mumtaz. Tasi', tafadhalu, tasi'. Ar-raqmu tasi', 9. Akhwati. Naam. Nuqat ilal kulliyati. Naam, akhwati. Apakah ini mukhatab? Akhwati. Naam, apakah ini mukhatab? Ghaib Ustaz. Ghaib ya, atau ghaibat ya. Ghaib ya. Mufrad atau jamak? Jamak Ustaz. Jamak ya. Muzakkar atau muannas? Muannas ya. Jadi kita lihat jamak, muannas, kemudian sedang dibicarakan, dhamirnya apa ini nantinya? Hunna. Nah, maka kita lihat. Silakan. Akhwati. Nah. Zahabna ilal kulliyati. Mumtaz. Akhwati zahabna ilal kulliyah. Bagaimana terjemahannya? Saudari-saudariku telah pergi ke universitas apa saja? Kuliah tuh fakultasnya ya, ke fakultasnya. Kalau universitasnya jamiat.
Ar-raqmul ashir. Naam, tafadhalu ar-raqmul ashir. Silakan. Nuqat ila al-madrasati ya Aisyah. Nah, ini kuncinya di ya Aisyah. Ghaib atau mutakallim? Mukhatab, masya Allah ya. Ghaib atau mutakallim, jawabannya mukhatab. Betul ya, mukhatab. Muzakkar atau muannas? Muannas. Satu atau banyak? Satu aja dulu. Aja dulu. Kan Aisyah. Ya Aisyah. Iya betul. Lanjut silakan. Jadi dhamirnya apa ini kira-kira? Dhamirnya anti. Anti. Iya, silakan diisi. Adhabti ilal madrasati ya Aisyah. Adhabti ilal madrasati ya Aisyah. Mumtaz ya. Silakan diterjemahkan dulu. Apakah engkau telah pergi ke sekolah, wahai Aisyah? Mumtaz ya. Apakah kamu sudah pergi ke sekolah, wahai Aisyah? Masya Allah. Nah, ini adalah bagaimana kaifa nastakhdim fi'l al-madhi dhahaba, bagaimana kita menggunakan fi'il madhi dhahaba bi ikhtilafil dhamair al-mawjuda fihi, dengan berbagai macam dhamir-dhamir yang ada di dalamnya. Nanti ila tamrin alladhi ba'dahu, kita akan masuk kepada latihan yang berikutnya, at-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Al-amru huna ya jamaah, kita lihat di sini perintahnya, akmilil jumal al-atiyah bi wad'i fi'lin madin munasibin fi kulli min al-amakinil khaliyah. Akmil, lengkapilah, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini. Kalimat-kalimat berikut ini kita diminta untuk menyempurnakan ya. Dengan cara apa? Biwad'i, dengan cara meletakkan fi'il madhi munasib. Fi'il madhi munasib, fi'il madhi yang sesuai. Kalau tadi di latihan yang pertama fi'il madhinya sudah ditentukan dhahaba. Lalu kemudian kita menyesuaikan dhahabna, dhahabtu, dhahabtum, dhahabta, dhahabti. Nah, kalau di latihan yang kedua ini fi'il madhinya belum ditentukan, artinya bebas aja. Selama sesuai maknanya dengan siyaqul kalam. Selama sesuai maknanya dengan konteks kalimat. Fi kulli minal amakinil khaliyah, pada titik-titik yang kosong dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 14 pertanyaan. Saya berikan contoh ya. Yang pertama, nuqat al-adhana ya Muhammad. Kita lagi bicara kepada Muhammad. Lagi bicara kepada Muhammad, berarti anta. Kira-kira apa nih kata kerja yang pas dengan azan? Oh, maka kita katakan asami'tal adhana ya Muhammad. Apakah kamu sudah mendengar suara azan, wahai Muhammad? Nah, itu contoh ya, nomor yang pertama. Nah, silakan al-an na'ti ila raqmi tsani, kita masuk kepada latihan yang nomor 2. Silakan. Nah, nuqat kuratal salata. Kuratal salati yauma. Al-yauma. Titik lu ya. Al-yauma. Bukan kata tanya. Nahnu nuqat kuratas salatil yauma. Kami. Lu diisi dulu. Oh iya. Diisi dulu. Aduh, jangan terjemahin, diisi dulu. Nah, kira-kira apa nih kata kerja yang pasnya nih? Apakah syaribna, akalna, bermain dulu, atau apa gitu kan? Apa nih kira-kira yang pas nih? Iya. Bermain itu la'iba yal'abu. Nahnu la'ibna. Mumtaz. Nahnu la'ibna kuratal salati yauma. Nahnu la'ibna kuratas salatil yauma. Kami sudah bermain ya. Kuratas salah. Apa makna kuratas salah? Keranjang nih, bola basket. Bola basket. Mumtaz. Ar-raqmu tsalitsu, na'am, tafadhalu. Nomor yang ketiga, silakan.
Nomor yang ketiga silakan. Nuqat Qumsani wa manadili ya ummi. Naam. Qumsani wa manadili ya ummi. Kita lihat al-mukhatabu. Mukhatabnya siapa di sini? Ummi. Ummi, ya ummi. Berarti dhamirnya anti. Anti, masya Allah. Silakan. Aghasalti. Mumtaz. Qumsani wa manadili ya ummi. Aghasalti qumsani wa manadili ya ummi. Masya Allah. Bagaimana terjemahnya? Apakah engkau sudah mencuci baju-bajuku dan sarung tanganku ya ibu? Masya Allah. Ya. Ar-Raqmur Rabi, tafadhalu, silakan. Nuqat, na'am. Al-mudarrisu ad-darsa Al-mudarrisu ad-darsa ala saburati. Apa nih kira-kira? Guru pelajaran di papan tulis. Menulis ya. Tafadhalu, silakan. Kataba, masya Allah. Mudarris. Naam, mumtaz. Ad-darsa 'ala saburati. Kataba al-mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Mumtaz ya. Betul ya. Kataba. Kita gunakan lafaz kataba al-mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Alladhi ba'dahu ar-raqmul khamis. Naam. Ana nuqad babun al-fasla. Babal fasli. Iya. Wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalun nuqad an-nawafida. Nawafida. Iya. Kira-kira apa ini kita ngomong isinya dengan kosa? Ana fatahtu. Mumtaz. Ana fatahtu babal fasli. Iya kan sebagai maf'ulun bih itu objek ya. Ana fatahtu, saya telah membuka babal fasli, pintu kelas. Wa Hamidun dan Hamidun, wa Hisamun dan Hisam, wa Bilalun dan Bilal. Fatahtum nawafida. Fatahtum. Kita lagi berbicara dengan Hamid, Hisham dan Bilal, atau kita sedang menceritakan Hamid, Hisham dan Bilal? Kira-kira kita lihat di sini. Hamid, Hisham, wa Bilal, nuqat an-nawafid. Apakah kita lagi bicara dengan Hamid, Hisham dan Bilal? Kita lagi membicarakan. Ya, kita lagi ngomongin ya. Kita lagi ngomongin Hamid, Hisham dan Bilal. Idzan haula mukhatabun au ghaibun. Ghaib. Berarti kalau ghaib bagaimana nih? Yang kita bicarakan. Dan jumlahnya banyak. Kayak tadi kan zahaba menjadi zahabu, akala menjadi akalu. Nah ini fataha berarti menjadi fatahtu. Loh, kok fatahtu? Zahaba menjadi zahabu, akala menjadi akalu. Zahabu. Mumtaz ya. Boleh diulangi? Ana fatahtu babal fasli wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalun. Tadi apa itu? Tadi fatahu nawafida. Nah, boleh ulangi satu kali lagi ya? Ana fatahtu babal fasli wa Hamidun wa Hisamun wa Bilalun fatahtu fatahu nawafida ya. Memang ini nanti perlu untuk kita banyak berpraktek ya. Artinya supaya nanti kita terbiasa bagaimana menggunakan dhamir-dhamir, apakah mukhatab ataukah ghaib ataukah mutakallim.
Memang nanti ini banyaknya biasanya ada di pelajaran shorof ya. Bahkan nanti kita akan hafalkan tasrifannya tuh, bentuk perubahan cara bacanya tuh. Dhahaba, dhahaba, dhahabu. Oh, ini untuk yang ghaib tapi mudzakkar ya. Kemudian yang muannasnya dhahabat, dhahabata, dhahabna. Oh, ini untuk yang muannasnya. Baik. Alladzi ba'dahu ar-raqmu sadisu, na'am. Tafaddalu. Nuqat ad-darsal jadida jayidan ya banat. Na'am. Nuqat ad-darsal jadida jayidan ya banat. Na'am. Fahimtunna darsal jadida jayidan ya banat. Mumtaz. Afahimtunna. Kenapa pakai fahimtunna? Karena yang kita ajak bicara itu anak-anak perempuan banyak. Karena mukhatabnya adalah anak-anak perempuan banyak. Antunna. Mumtaz. Naam. Afahimtunna, bagaimana ini terjemahannya? Apakah kalian sudah mengerti pelajaran baru dengan baik? Masya Allah. Anak Mumtaz. Perempuan. Mumtaz. Naam. Alladzi ba'dahu ar-raqmu sabi'. Nomor yang ke-7, silakan. Zamilati. Zamilati. Ya, zamilati. Naam. Nuqat minal fasli ba'da darsa. Ba'da darsi. Darsi. Naam, ba'da darsi. Zamilati, teman-teman saya, perempuan tapi ya kan zamilat. Kita lagi berbicara kepada mereka atau membicarakan mereka? Seperti membicarakan. Ya, zamilat. Berarti domirnya apa ini? Kharajna. Mumtaz. Zamilati, silakan dilanjutkan. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Mumtaz. Zamilati kharajna minal fasli ba'da dars. Teman-teman saya telah keluar dari kelas setelah pelajaran. Nah, alladzi ba'dahu ar-raqmu samin. Nuqat Al-Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Abna'i. Iya, jadi kita lihat ya abna'i, kita lagi membicarakan anak-anak atau berbicara dengan anak-anak. Ya abna'i. Berbicara, Ustaz. Berbicara ya, berarti mereka adalah mukhatab ya kan? Iya, diajak. Mufrad atau jamak? Ini jamak. Jamak. Berarti anta atau antum ini? Antum. Tafadhol. Aqra'tum al-Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Apakah kamu sudah membaca? Kalian sudah membaca Al-Quran setelah sholat fajar ya anak-anak perempuan. Iya, nah, anak-anak laki-laki, laki-laki. Ya, nah, antum. Ya, anak-anak laki-laki. Atas ya, nah. Akhi nuqat surat ar-Rahman. Naam. Akhi hafidhu surat ar-Rahman. Nah, akhi hafidha surat ar-Rahman. Mumtaz ya. Saudara saya sudah hafal surat ar-Rahman. Al-Ashir. Ana nuqat an qalami walakinni ma wajadtuhu. Naam ya. Nah, ini nomor 10 ini kita bisa mengisi dengan sebagaimana yang kita sudah ambil di latihan 12 dari pelajaran yang telah lalu, dari pelajaran yang ke-7. Ada kata kerja yang digunakan lalu kemudian mendapatkan tambahan an, yaitu bahasaan. Artinya mencari, bahasaan. Jadi kita lihat annya sudah ada, bahasanya disesuaikan dengan ana. Bahastu mumtaz. Ana bahastu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Mumtaz. Ana bahastu an qalami. Saya sudah mencari pulpen. Iya, pulpenku. Walakinni, tapi saya tidak menemukannya. Naam. Al-hadi asyar. Tafadhalu. Man nuqat hadhil hayat
hayatu hayyata man nuqat hadhihi al-hayyata man ini bertanya. Nah, iya bertanya ini. Man nuqat hadhil hayyata, siapa? Nah, siapa ini kan masih umum ya. Bebas ya. Artinya kalau masih umum, maka kita kembalikan kepada bentuk asalnya. Bentuk asalnya ya kata gantinya adalah kata ganti huwa, kata ganti asal yang pertama. Nah, Anda mau menggunakan fi'il madhi apa ini? Memukul. Memukul. Daraba. Tafadhalu, silakan. Man daraba hu hadhil hayata. Mumtaz. Man daraba hadhil hayata, siapa yang telah memukul ular ini? Mumtaz. Tsani asyar, yang ke-12. Al-qahwata ya Maryam. Naam, ya Maryam, kuncinya di situ. Syaribtil qahwata ya Maryam. Nah, asyaribtil qahwata ya Maryam. Apakah kamu sudah minum kopi wahai Maryam? Kan begitu ya. Anti jadi syaribti. Salisa asyar. Tafadhalu. Zumalai. Naam. Nuqat al-mauza wa ana nuqat al-inaba. Na'am. Zumalai adalah jam'un min zamil. Jamak dari zamil. Teman-teman ya. Berarti laki-laki. Teman-temanku laki-laki ya. Kita lagi berbicara dengan teman-teman atau sedang membicarakan teman-teman? Membicarakan. Oh, berarti ghaib. Berarti zumalai nuqat apa nih isinya? Mauz pisang, ada mauz Ambon, ada mauz Palembang, ada mauz Muli, ya kan, macam-macam. Berarti akalu. Mumtaz, akalu. Zumalai, naam. Zumalai akalu al-mauza. Naam. Wa ana akaltu. Mumtaz, naam. Al-inaba. Zumalai akalul mauz wa ana akaltul inab. Inab, ma mana al-inab? Anggur ya, Masya Allah. Nah. Wal akhir, Rabi Ashar. Silakan yang terakhir. Nuqat Fatimatu bintaha bil asa. Mau bil asa. Tongkat dengan tongkat. Nah, Fatimah titik-titik anaknya dengan tongkat. Berarti memukul. Memukul ya. Abu Fatimah. Iya. Nah, silakan. Dorobat Fatimah bintaha bil asa. Dorobat Fatimah bintaha bil asa ya. Nah, ini adalah bagaimana nanti kita berbicara tentang fi'il madhi, yang mana fi'il madhi ini akan mengalami perubahan cara baca, akan kita baca dengan cara baca yang berbeda-beda menyesuaikan dengan isim dhamir yang ada. Oleh karenanya nanti di latihan yang ketiga kita akan melihat ya bagaimana fi'il ini akan kita baca dhahabna yang insyaallah nanti akan kita ambil di perjumpaan yang akan datang. Kiranya ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini di Rabu sore hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang berbicara. Semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah untuk waktu yang sudah kita luangkan. Dan sekali lagi mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan lagi kepada penyiar, silakan. Baik, syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian materi kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa Kita TV yang dirahmati Allah SWT, telah kita simak bersama pemirsa pembelajaran bahasa Arab Durus Loga di jilid yang kedua, yang mana kita sudah sampai di pelajaran yang ke-8 dan kita juga sudah mencoba ya pemirsa berlatih di latihan yang pertama dan latihan yang kedua, dan alhamdulillah insyaallah di kesempatan minggu depan ya di pertemuan selanjutnya kita akan hadirkan di
latihan-latihan selanjutnya, ada latihan 3 dan latihan 4, 5, 6 insya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya juga kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar yang sudah tentunya yang sudah bergabung ya kesempatan sore hari ini, yang sudah mengikuti baik itu melalui layanan radio kita di 94,3 FM atau Anda juga yang sedang menyaksikan kami di live Facebook dan YouTube kami di Radio Kita TV dan Kita TV. Yang semoga apa yang telah disampaikan, apa yang telah kita pelajari bisa tentunya ya pemirsa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemirsa di kesempatan sore hari ini, dan jangan lupa insyaallah kita akan hadirkan di kajian selanjutnya ya pemirsa di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Farid Kazim Anus hafizahullah taala, yang semoga Allah memberkahi beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan mendengar Radio Kita TV, semoga bermanfaat. Tentunya kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita akhiri berjumpa kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Program acara kajian dan live interaktif Radio Kita TV. Hari Rabu jam 5:30 pagi, Smart 1 jam meraih takwa bersama Ustadz Arif Budiman LC, kajian tematik. Karena jangankan dalam urusan agama, urusan dunia saja kalau kita sok tahu, maka bisa salah misalkan kita sakit lalu kita sok tahu sendiri beli obat tanpa bertanya kepada dokter atau ahli kesehatan yang seharusnya kita tanya. Maka yang ada bukan sembuh malah keracunan atau overdosis. Itu baru urusan dunia, apalagi ini urusan surga neraka, urusan akhirat. Kebanyak bertanya. Jam 2 siang, nasihat keluarga Islami bersama Ustadz Toto Ikhwan Maulana. Berkumpulnya dengan orang tua kita dengan kita via video call gitu. Ini anak yang pertama, alhamdulillah, seperti disampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Alhamdulillah ya, Mas yang pertama sudah